Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Baik, yang pertama kita bahas pengertian azan. Azan itu apa sih? Azan itu artinya adalah memberitahukan, yaitu kata-kata seruan tertentu untuk memberitahukan akan masuknya waktu sholat fardu. Ya, orang yang dinamakan muadzin, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muadzin. Sedangkan iqamah dari segi bahasa adalah mendirikan, yaitu kata-kata sebagai tanda bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Selanjutnya, apa hukum azan dan iqamah? Azan dan iqamah hukumnya sunnah kifayah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan hanya disunnahkan iqamah ketika semua jamaahnya terdiri dari orang perempuan saja. Jadi kalau ada jamaah laki-laki, berarti yang laki-laki lah yang disunnahkan untuk mengumandangkan azan ataupun iqamah. Namun ketika jamaahnya semuanya perempuan, ya, itulah perempuan disunnahkan juga untuk mengumandangkan iqamah ataupun azan. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang harus bisa azan, perempuan pun harus bisa mengumandangkan azan dan iqamah. Ya, harus mengerti juga. Azan dan iqamah hanya dilakukan pada saat akan menunaikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Nah, ini ya, umumnya azan ini hanya dilaksanakan pada saat sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya? Nah, sholat-sholat sunnah itu tidak perlu dilakukan azan. Kemudian apa syarat menjadi seorang muazin? Nah, ada syaratnya. Seorang muazin, syarat yang pertama ialah Islam. Dia harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz dan laki-laki. Tamyiz ini artinya sudah mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, laki-lakinya sudah bisa membedakan hal itu. Berarti sudah mengerti tentang adab azan atau cara sholat. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi seorang muadzin adalah itu dilakukan pada waktu sholat. Ya, waktunya sudah benar-benar sudah masuk waktu sholat tersebut. Azan zuhur berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Tidak boleh dilakukan sebelumnya atau sudah lewat jauh dari waktunya. Nah, kemudian yang keempat, syarat menjadi seorang muadzin, lafaz azan dan iqamahnya itu diserukan secara berurutan dan teratur. Ya, nanti kita akan lihat di slide ini, di video ini, urutan azan maupun urutan iqamah yang benar. Selanjutnya, seorang muadzin ada hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama, muadzin ini harus dalam keadaan suci dari hadas.
biasanya sholat itu dikumandangkan atau azan itu dikumandangkan di masjid. Jadi seorang muazin kalau ingin azan harus dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau hadas besar disucikannya harus dengan mandi, dan kalau hadas kecil berarti dia harus berwudu terlebih dahulu. Itu disunahkan. Kemudian yang kedua, sunnahnya muazin itu dilakukan dengan cara berdiri dan menghadap kiblat. Ya, ada tata caranya, tidak asal-asalan dalam mengumandangkan azan. Berdiri dan menghadap kiblat. Ini syarat sunnah yang kedua. Kemudian sunnah muazin yang ketiga ialah azan itu harus disuarakan dengan yang nyaring dan merdu. Ya, dengan suara yang nyaring, yang lantang. Jadi suaranya terdengar banyak orang. Kalau zaman sekarang itu sudah ada mikrofon, sudah ada toa. Jadi walaupun suaranya pelan, tapi kalau ada toa itu akan terbantu, akan terdengar, apalagi bagus. Toa pemancarnya tinggi, itu akan lebih banyak lagi didengar oleh orang muslim. Dan harus merdu. Kenapa? Karena ini ajakan untuk sholat. Ya, azan ini adalah ajakan untuk orang untuk sholat. Kalau azannya tidak merdu, ya, ini tidak akan menarik umat muslim untuk senantiasa melaksanakan sholat. Walaupun sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya, terutama di masjid ini, ya, harus dengan suara yang merdu. Kemudian yang keempat, tempatnya yang dipakai kedudukannya lebih tinggi agar suaranya kedengaran lebih jauh. Kalau zaman dahulu belum ada pengeras suara, itu harus naik ke atas gunung dulu, ke atas bukit, baru terdengar suaranya. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada pengeras suara, jadi tidak perlu naik ke atas yang lebih tinggi. Kalau mikrofonnya sudah tinggi, jadi sekarang orangnya tetap di bawah, tetapi toanya itu pemancar suaranya harus lebih tinggi. Kemudian selanjutnya sunnah muazin ialah membaca sholawat setelah selesai azan, kemudian berdoa. Ya, nanti akan ditampilkan juga doa setelah azan, harus bisa. Ya, jangan hanya bisa azannya saja, tapi doa setelah azannya pun harus bisa. Kemudian sunnah muazin ialah antara azan dan iqamah itu disunahkan membaca doa. Nah, ini adalah lafaz azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 1 kali. Dan terakhir la ilaha illallah 1 kali. Ini urutannya harus benar, tidak boleh terbalik. Ya, ini sudah diajarkan. Termasuk tadi syaratnya adalah harus berurutan. Tidak boleh syahadat kepada Nabi dulu, baru syahadat tauhid. Kemudian ada satu azan yang berbeda di antara 5 waktu tersebut, yaitu azan subuh. Jika azan subuh setelah hayya 'alal falah itu ditambahkan as-shalatu khairum minan naum. Baik, itulah perbedaannya antara azan biasa dengan azan subuh. Ya, tambahkan as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini lafaz iqamah. Lafaz iqamah hampir sama seperti azan, tapi hanya dilafalkan satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ya, jadi di antara hayya 'alal shalah dengan Allahu akbar itu ditambahkan qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Artinya sesungguhnya sholat akan segera dimulai. Nah, inilah lafazan azan dikumandangkan ketika sholat akan dimulai. Ini doa setelah azan harus bisa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan karunia yang banyak, dan karuniakanlah dia sebagaimana telah Engkau tunjukkan, wahai Zat yang penyayang. Anjuran doa dan sholawat antara azan dan iqamah ini diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah, rawahu Abu Dawud. Jadi doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Ini adalah waktu mustajabah, salah satu waktu mustajabah, yaitu doa di antara azan dan iqamah. Oleh karena itu di sekolah sudah dilakukan pembiasaan bahwa setelah azan, sebelum iqamah, itu dianjurkan untuk berdoa. Ya. Kemudian ada salawat setelah azan. Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu 'alaihi fa innahu man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran, rawahu Muslim. Jika kalian dengar azan, maka jawablah, lalu salawatlah padaku. Hadis riwayat Muslim. Makanya dianjurkan ketika seorang yang azan, muazin, itu harus menjawab azan tersebut. Ya. Kemudian doa setelah iqamah ini juga harus bisa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Semoga Allah selalu menegakkan dan mengekalkan adanya sholat selama langit dan bumi masih ada. Ya, ini adalah doa setelah iqamah. Ya, harus bisa dibuat. Ya, demikianlah materi tentang azan dan iqamah. Semoga kalian bisa mempraktekkan bagaimana azan dan iqamah. Kalau gaya-gaya azan, kalian bisa lihat banyak sekali di televisi, masing-masing televisi menayangkan tipe atau model azan. Terlebih lagi azan yang sangat masyhur seperti azan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, luar biasa indahnya. Yang terpenting ialah ketika sudah bisa azan, terlebih laki-laki harus bisa azan, yuk kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, ya. Karena amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah sholat. Wa awwal ma yuhasabu yaumul qiyamah as-sholat. Demikian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentang azan dan iqamah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lakukan, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.